Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajar, nomor stambuk 083 20 20 01 40. Saya dari kelas C2 Ekonomi Makro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan 3 poin masalah yang berkaitan pada masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dalam sektor ekonomi makro. Yang pertama yaitu kinerja sektor ekonomi pada tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, berikan satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang tersebut dan bagaimana kinerjanya selama tahun 2020. Dan yang ketiga, langkah atau solusi apa yang dilakukan untuk melewati masalah pandemi COVID-19 agar tetap berkelanjutan. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu dalam sektor perdagangan, dampak wabah virus corona terhadap sektor perdagangan menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Cina. Jika ekonomi Cina mengalami perlambatan sebesar 1-2%, maka akan berdampak pada menurunnya ekonomi Indonesia sebesar 0,1-0,3% terhadap ekonomi Indonesia, kata data COED 7 Februari 2020. Pembatasan keluar masuknya barang dari dan atau ke Cina serta banyaknya usaha atau pabrik yang tutup akibat wabah virus corona membuat perekonomian Cina menjadi terganggu. Mengingat Cina merupakan negara yang perekonomiannya sangat berpengaruh di dunia, maka hal tersebut pasti juga akan berdampak pada perekonomian negara lain yang menjadi mitra dagangnya, salah satunya Indonesia. Cina merupakan mitra dagang utama Indonesia dan negara asal impor dan tujuan ekspor non-migas terbesar di Indonesia. Cina merupakan mitra dagang utama Indonesia dan negara asal impor dan tujuan ekspor non-migas terbesar Indonesia. Total ekspor ke Cina tahun 2019 mencapai 25,85 miliar, sedangkan impor mencapai 44,58 dolar miliar. Kata data COED 7 Februari 2020. Namun berdasarkan data yang dikeluarkan BPS, ekspor non-migas pada Januari 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan Desember tahun 2019. Penurunan ini terjadi ke sebagian besar negara tujuan utama, salah satunya yaitu Cina yang mencapai 211,9 juta atau turun 9,15%. Perusahaan yang bergerak pada sektor perdagangan yaitu perusahaan minyak kelapa sawit. Selama ini, ekspor minyak kelapa sawit merupakan salah satu kontributor ekspor terbesar ke Cina. Namun bulan Februari 2020, realisasinya hanya mencapai 84.000 ton. Angka ini sangat jauh di bulan sebelumnya yaitu Januari 2020 sebesar 487.000 ton. Dan pada periode yang sama tahun 2019 yang mencapai 371.000 ton. Finance.com 17 Februari 2020. Dari sisi impor pangan, Indonesia yang memiliki ketergantungan bawang putih dari Cina
hanya dapat mengimpor bawang putih dari Cina sebesar 23.000 ton pada Februari 2020. Angka ini juga turun drastis jika dibandingkan dengan impor tahun sebelumnya yang mencapai 583.000 ton pada tahun 2020. Pada Februari 2020, penurunan impor terbesar dari Cina juga terlihat pada komoditas buah-buahan. Adapun impor komoditas buah-buahan turun signifikan sebesar 78,88% dari 160,7 juta dolar menjadi 33,9 juta dolar. Dikutip dari kata data COID 17 Februari 2020. Upaya dalam mengatasi sebagai pangsa ekspor Cina, Indonesia turut terkena dampak yang kemudian berpengaruh pada neraca perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia perlu melakukan diversifikasi pasar ekspor negara tujuan utama, seperti negara-negara di Afrika atau Amerika Selatan. Dikutip Kompas 19 Februari 2020. Selain itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri yang dapat memenuhi permintaan kebutuhan di pasar domestik. Sudah saatnya Indonesia mengurangi ketergantungannya pada barang-barang impor dari Cina. Untuk perdagangan produk pertanian, saat ini Kementerian Pertanian sudah berupaya membuat langkah kebijakan untuk mengantisipasi penurunan ekspor pertanian ke Cina. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan para eksportir agar dapat memanfaatkan pasar ekspor alternatif. Kutip Finansi.com 17 Februari 2020. Selain itu, untuk mengantisipasi terbatasnya ketersediaan dan lonjakan harga bawang putih yang semakin tinggi, Kementerian Pertanian juga berupaya mencari negara alternatif lainnya untuk impor bawang putih dan mendorong produksi bawang putih dalam negeri. Dikutip Finansi.com 17 Februari 2020. Pemerintah juga dapat melakukan diversifikasi produk pertanian untuk komoditas yang selama ini masih diimpor dari Cina, misalnya buah-buahan. Pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi produk buah-buahan lokal dibandingkan yang impor. Dalam hal produksi, pemerintahan juga harus mendorong petani-petani lokal meningkatkan produksinya baik secara kuantitas maupun kualitas agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya buah-buahan saja, pemerintah juga perlu mendorong ekspor produk pertanian lainnya yang berorientasi ekspor. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.